Berputar pikiran hayalan, imaji seluas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu, apakah gerangan yang bisa kulakukan perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesiaku tercinta. Menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa. Menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan, arah tujuan masa depan Indonesia. Berputar pikiran hayalan, imaji seluas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu, apakah gerangan yang bisa kulakukan perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesiaku tercinta. Menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa. Menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan, arah tujuan masa depan Indonesia. Permisi Pak. Iya. Ini mau nancapan dulu. Ada ambruk. Pak, perkenalkan saya dari mahasiswa Universitas Islam Kontensi ini, Prodi Agroteknologi. Akan mewawancarai Bapak sebentar, selaku sebagai anggota kelompok tani Sidodadi di sini, Pak. Iya. Maaf mengganggu waktunya ya Pak sebelumnya. Tidak apa-apa. Baiklah. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saya akan bertanya tentang Yang mudah-mudah ya, jangan-jangan. iya Pak. Sekarang kan di Indonesia sedang mengalami wabah COVID-19 ya kan Pak. Iya, iya. Seluruh dunia bahkan merasakan pandemi wabah ini ya kan. Jadi apa sih dampak wabah COVID-19 ini terhadap sektor pertanian di bidang hortikultura ini Pak? Sangat besar sekali ya. Ini kalau sederhana aja ya, dengan adanya COVID ini distribusi daripada bahan-bahan hortikultura memang sangat jadi jatuh. Kemarin harga cabai ya ini kan, kemarin harga sampai 40.000, 50.000. Sekarang di pasar tinggal 17.000. Ini akan berdampak sekali pada kehidupan masyarakat. Jadi di sini yang diperlukan adalah bagaimana sebuah regulasi pemerintah untuk memberikan daya dorong pada dunia pertanian, karena negara saat ini orang dirumahkan. Kalau tanaman hortikultura nggak bisa dikerjakan dari rumah, harus di lapangan seperti ini, dan ini tidak boleh berhenti. Apabila negara ini nanti tidak berupaya untuk memberikan daya dorong pada sektor tanaman pangan atau hortikultura ini, bisa negara bisa bangkrut dalam 9 bulan ke depan ini. Apakah cadangan dari Bulog itu sendiri mencukupi atau tidak, ini harus dihitung, karena hal-hal makan ini tidak boleh putus. Dan sekian banyak orang manusia Indonesia itu sekarang dirumahkan semua. Kalau semua ada di rumah, tidak ada yang menciptakan tanaman pangan, itu bisa terjadi ledakan bom waktu yang berbahaya. Karena virus ini sendiri akan dengan cepat berkembang dari orang-orang miskin yang berkeliaran di kota-kota nanti. Ini yang akan terjadi. Ya, harapan saya dari ini pemerintah memberikan sebuah regulasi kepada petani-petani melalui, kalau dulu ada tentara bekerja sama masyarakat, petani hidup oleh tentara. Sekarang di mana tentara ini bisa memberikan daya dorong, berikan apa namanya ya, kalau gerilya itu tentara itu kan yang hidupnya para petani. Nah, sekarang petani ini
ditinggalkan karena semuanya dirumahkan. Terus petani yang bapak-bapak aja yang di ladang, terus di tentara. Kami berharap dari pihak militer anggaran 20% dari APBN itu juga untuk ketahanan pangan ini. Nah, kemudian dari UNIF kalau bisa ya paling melalui institusi universitas itu diberikan ruang lah, memberikan kontribusi pada daerah zona hijau untuk bisa memberikan tanaman yang bukan hanya seperti ini, mungkin ubi, jagung untuk ketahanan pangan ini. Karena sempat beras nanti sempat dari Padang karena masyarakat sana dirumahkan semua. Riau ini nggak mungkin makan sawit atau makan karet. Inilah yang harus ditekan oleh masyarakat Kuantan Singi. Kita tahu, kita dengar dari Pak Bupati bahwa setiap tahun itu di Kuantan Singi itu ketekoran 6.000 ton beras. Nah ini kalau sempat ini beras nanti berbahaya sekali. Nah ini perlu jadi tanggung jawab kita bersama agar kita bisa memberikan kontribusi dalam kesinambungan berbangsa bernegara ini. Karena negara dalam keadaan chaos karena nanti kalau tidak bisa teratasi virus ini, maka ledakan-ledakan virus akan muncul di mana-mana. Namun kita berharap virus tidak itu lama. Kita berharap sehingga regulasi itu PSBB yang dicanangkan pemerintah itu berjalan sesuai dengan aturan sehingga hasil dari petani juga bisa memberikan daya dorong pada sektor ekonomi. Terima kasih untuk pertanyaan. Baiklah, saya akan melanjutkan wawancara ini, Pak. Ya. Dengan adanya wabah ini, apakah untuk penjualan hasil pertanian ini terganggu, Pak? Itu untuk saat ini? Ya, kalau saya juga terganggu memang karena memang perjalanan penjual di pasar sepi. Itu ya kan penjualan yang dijual juga sepi. Jadi permintaan pembeli kepada petani juga sepi. Akhirnya kalau tanaman seperti ini yang kita jual, kalau pasar sepi, permintaan dari pembeli sepi, otomatis yang menanggung adalah petani. Ini yang menyebabkan kelemahan kita. Karena yang harus biasanya orang pergi ke pasar, tidak ke pasar, tidak membeli produk daripada para petani. Nah, ini menyebabkan daya jual di pasar itu jatuh. Makanya dari angka yang tinggi sampai rendah itu karena memang permintaan pasar nyaris tidak ada. Karena orang sengaja dirumahkan karena informasi masalah virus inilah. Saya tidak tahu pasti seperti apa, kenapa pasar begitu sepi padahal orang jam kebutuhan hari. Tapi yang jelas kami sebagai petani, permintaan dari pembeli sendiri menurun, jauh sekali menurunnya. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya untuk diganggu ya Pak. Saya mohon maaf jika telah mengganggu waktunya. Oh tidak, apa-apa ya. Kan tukar pikiran karena kami juga punya beban, lepas juga lah kami untuk menyampaikan pada semua pihak yang memberikan kontribusi pada dunia hortikultura inilah, karena memang harus ada. Terima kasih sudah berkenan. Ya Pak, untuk waktunya saya mau pamit. Saya mau pamit karena ada kegiatan lain. Silahkan dilanjutkan pekerjaannya. Ya, mohon maaf Pak. Terima kasih dari UNIF, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi radio pertanian di Kuantan Singi ini. Terima kasih. Doakan kami sebagai petani muda untuk bisa melanjutkan aspirasi dari petani. Amin. Gitu, Pak. Amin. Ya. Saya undur diri sebentar ya Pak. Terima kasih. Baiklah, di sini saya sudah bersama narasumber, konsumen ataupun pembeli saya sendiri. Di sini saya akan mewawancarai ibu saya. Jadi ibu kan sekarang sedang mewabah nih virus corona atau COVID-19. Jadi apa sih dampak dari COVID-19 ini terhadap harga sayur hortikultura ini di pasar atau di warung-warung? Dampaknya sangat banyak sekali, terutama kalian itu pada congok makan sayur, sedangkan sayur mahal. Ayo, jadi otomatis gimana ya, dengan dampak COVID-19 ini sebagai konsumen itu sangat tinggi sekali, dampaknya sangat negatif sekali. Soalnya satu, sayur mahal, apa-apa yang kita beli kayak sembako bagai itu mahal, sedangkan penghasilan kita, pendapatan kita di umumnya dari Kuansing ini dari karet dan sawit, sedangkan karet harganya merosot turun drastis. Jadi sangat pengaruhnya banyak sekali untuk kita sebagai petani kecil, sebagai orang di bawah ini. Untuk harga sayur di pasaran dan warung setelah dan sesudah ada virus ini beda jauh.
bisa dikatakan beda jauh, bisa dikatakan soalnya mahalnya itu lantaran orang tuh nggak ada yang jual sayur, karena lantaran pada takut dengan keramaian, jadi otomatis mahal. Sebenarnya masalah sayur itu banyak, tapi lantaran orang tuh pada takut, jadinya yang di pasar tuh bisa dikatakan cuma 1-2. Pasar sepi bisa dikatakan kayak gitu. Kayak di warung pun kayak gitu juga. Otomatis dengan di pasarnya mahal, di warung jadi mahal. Sebenarnya itu aja, lantaran banyak untuk dianjurkan untuk di rumah gitu. Jadi yang pergi itu otomatis sedikit gitu. Sebenarnya itu aja. Terima kasih untuk wawancaranya ya Bu. Itulah tadi wawancara saya dengan narasumber pembeli ataupun konsumen. Terima kasih. Pak, saya dari mahasiswa Universitas Islam Kuantan sini. Nama saya Nanda Ratna Imtiaz. Di sini saya akan mewawancarai sebentar Pak. Mohon maaf dengan mengganggu waktunya ya Pak. Kan di sini sekarang sedang gempar dengan wabah virus corona ya Pak, COVID-19. Jadi pertanyaannya kan, apa sih dampak karena terserangnya pandemi ini terhadap sektor pertanian khususnya hortikultura ini Pak? Ya itu sangat fatal kalau dibilang. Biasanya kami jual masalah sayuran itu sangat gampang, sekarang agak sulit. Kalau sulitnya enggak, cuma agak sulit. Jadi biasanya kita jual mahal, sekarang sangat murah itu. Anjlok. Biasanya tengkulak itu paling berapa aja diambil, sekarang nggak mau lagi deh. Terpaksa kami sebagai petani jual sama masyarakat di toko-toko yang terdekat lah, toko sayuran itu aja. Biasanya kalau menjual sayuran itu sekarang ini dengan anjlok ini apa kembali modal untuk menanam kembali Pak? Ya kalau balik modal balik, masalah nanam lagi tetap kami sebagai petani tetap berlanjut. Seperti itu. Terima kasih untuk waktunya ya Pak. Ya, sama-sama. Dilanjutkan kembali pekerjaannya. Mohon maaf untuk mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Ya, saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, itu tadi wawancara saya bersama pembeli atau konsumen dan petani sekaligus penjual langsung sayuran hortikultura ini. Ternyata di sini bisa disimpulkan bahwa banyak sekali dampak negatif dari virus corona atau COVID-19 ini terhadap sektor pertanian khususnya di bidang hortikultura ini sendiri. Baiklah, saya Nanda Rengtias dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Kuantan Senyingi melaporkan langsung dari tempat lahan petani menanam sayur hortikultura. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you feel the